1. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati ibu semua. Saat hari ini kita akan menyambut memuji nama Tuhan. Terus sama-sama siapkan hati kita. Haleluya. Saat ini dan saat berdoa. Saat indah
Kami mengucap syukur dan terima kasih saat pagi hari ini Bapak. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh merasakan perlindungan Tuhan, sehingga sampai hari ini kami boleh Tuhan merasakan haleluya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya Allah Roh Kudus kuasai di dalam ibadah kami. Walaupun Tuhan pada saat-saat ini kami haleluya beribadah tidak berkumpul bersama-sama, tetapi di dalam rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa kuasa Allah dulu sekarang sampai selamanya tetap sama. Dan kami percaya bahwa kuasa Allah ada di dalam hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Allah Roh Kudus menguasai ibadah kami. Tuhan, pakai para pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani, baik sambil dengan pemain musuh hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, kami dari ujung rambut sampai telapak kaki. Biar Tuhan kuasa-Mu nyata. Oh haleluya, haleluya, sehingga kami boleh rasakan hadirat Tuhan. Kami boleh rasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Walaupun Tuhan saat ini situasi yang sangat menakutkan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidup kami. Tuhan menyertai kami, melindungi kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Kuasa iblis, kuasa kegelapan yang akan mengganggu di dalam jalannya ibadah ini kami patahkan, kami hancurkan. Dalam Yesus Kristus, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan menguasai di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk di dalam ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan bersama lagi dengan puji. Kita selalu bersyukur. Kita mau selalu bersyukur sama Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, kita perlu bersyukur. Karena Tuhan Yesus baik, kita selalu baik. Tuhan akan membalas kasih. Thank
kedatangan kami selalu bersyukur. Kita akan sambung lagi dengan pujian tak pernah berlaku oleh kesetiaan-Mu. Sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Aku
kami percaya Tuhan, kuasa-Mu masih nyata Tuhan, Kau berkata dalam puji-pujian kami Tuhan, sehingga kami bisa bersyukur Tuhan, Kau selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapa, kalau kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar akan membawa firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi dari ujung rambut hingga telapak kaki ya Bapa, segalanya Kau saja berkata melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memberkati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua yang mendengarkan ya Bapa, yang memberkati semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan, yang percaya ada kuasa-Mu Tuhan dalam kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa mengucap syukur hari ini ya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Untuk seluruh jemaat yang saat ini ada di rumah menyaksikan ibadah melalui siaran YouTube, salam sejahtera bagi kita semua, seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun juga ada yang di gereja yang pagi hari ini sudah berkenan untuk beribadah bersama-sama. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Ketika Tuhan Diam. Saya ambil ayat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Saya berharap seluruh jemaat yang ada di rumah bisa sama-sama membuka ayat ini. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Kita baca bersama-sama, seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah juga kita baca ya, sama-sama kita membaca ayat ini. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sama-sama katakan amin, puji nama Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tanyakan kepada kita semua. Yang pertama adalah begini, pernah enggak Anda merasa seakan-akan ketika Anda minta tolong, lalu Anda merasa bahwa Tuhan kok diam, kok tidak ada jawaban, kok tidak datang pertolongan? Anda sudah berseru kepada Tuhan minta tolong, tapi tidak ada pertolongan. Rasanya kita berpikir bahwa kok saya sudah minta tolong, saya sudah berdoa, saya sudah berseru-seru kepada Tuhan, tapi kenapa tidak ada pertolongan? Pertolongannya tidak datang, baik langsung maupun secara tidak langsung, tidak ada pertolongan. Kayaknya Tuhan sedang diam, atau mungkin Tuhan sedang tertidur, atau di mana Tuhan? Saya butuh pertolongan, tapi kenapa tidak ada pertolongan? Tetapi kenapa terjadi? Atau ketika suatu hari pernah Anda merasa sendiri, Anda membutuhkan penghibur, Anda membutuhkan kekuatan, Anda sudah berseru, Tuhan aku butuh penghibur, aku butuh kekuatan, aku butuh damai sejahtera, aku butuh sukacita, tapi Anda tidak merasakannya. Lalu Anda berpikir seakan-akan di mana Tuhan? Kita berpikir apa Tuhan sedang diam? Dalam situasi yang seperti ini, hari-hari ini yang kita hadapi, ketika kita berseru kepada Tuhan di situasi yang sulit, di keadaan yang bagi kita tidak menyenangkan, pernah tidak terpikir dalam hidup kita, kok Tuhan tidak berbuat apa-apa sih? Kok Tuhan tidak turun tangan? Kok virus ini tidak dilenyapkan? Kok keadaan ekonomi ini tidak dipulihkan? Kok ibadah tidak segera dilaksanakan seperti biasanya? Kok yang terjadi justru seperti ini? Apa Tuhan diam saja? Apa Tuhan sedang tertidur? Apa Tuhan tidak sedang bekerja dalam hidup kita? Apa mungkin Tuhan sudah jauh dari hidup kita? Ayat ini menolong kita untuk memahami bahwa
Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah diam, Tuhan terus bekerja dalam hidup kita, dalam hidup setiap orang percaya, sekalipun bagi kita seakan-akan Tuhan itu diam. Ayat 28 dari Roma pasal 8 mengatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kata yang pertama, ada 3 bagian dari ayat ini menurut saya. Yang pertama adalah turut bekerja. Artinya bahwa Allah ikut serta, Allah ikut ambil bagian untuk melakukan sesuatu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja. Dalam hidupmu Anda punya Tuhan yang senantiasa bekerja, yang tidak pernah diam, yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap, yang sekali saja, firman Tuhan Ibrani pasal 13 ayat 5, sekali-kali saja Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada di dalam hidupmu. Hanya pikiran kita yang berpikir seakan-akan bahwa Tuhan sedang diam, Tuhan tidak menolong saya, Tuhan tidak pedulikan saya, Tuhan tidak sedang memperhatikan saya, Tuhan tidak sedang memelihara saya. Itu pikiranmu yang seringkali dikuasai oleh situasi dan kondisi, dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan, sehingga membuat kita berpikir Tuhan itu sedang diam. Tuhan tidak pernah diam. Dia turut bekerja, Ia ikut bekerja. Contohnya, saya sering memberi contoh seperti ini. Kalau saya ngangkat mimbar ini, saya tidak akan merasa kuat. Ya, sekalipun kuat rasanya saya sudah kalau memindahkan mimbar ini ke sebelah sana, itu kemungkinan rasanya capek sekali sendirian. Makanya firman Tuhan mengatakan sebab Allah turut bekerja. Ibaratnya begini, kita angkat mimbar ini, dan di sebelah sana itu adalah Tuhan yang sedang turut bekerja untuk mengangkat. Kalau hari-hari ini kita sedang pergumulan dengan beban masalah persoalan kita, baik itu soal finansial, soal keuangan, soal keadaan situasi hari-hari ini, ekonomi yang semakin melemah, kita ini sedang mengangkat beban bersama dengan Tuhan yang turut bekerja. Tuhan tidak diam membiarkan kita mengangkat bebanmu seorang diri. Tuhan tidak diam begitu saja, Dia ikut serta. Firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja, bahwa Allah ikut serta, bahwa Allah bersama-sama dengan orang percaya menanggung semuanya. Amin. Yang kedua dalam ayat ini adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu berarti semuanya, ya, seluruh kehidupan kita, termasuk di dalamnya pergumulan-pergumulan kita, termasuk di dalamnya masalah kita, persoalan kita, penderitaan-penderitaan kita, kesulitan-kesulitan yang hari-hari ini kita sedang alami. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bayangkan, kita menghadapi pikul beban bersama dengan Allah yang turut bekerja. Lalu ayat ini mengatakan dalam segala sesuatu, dalam seluruh kehidupanmu, Allah ikut serta menolongmu. Dan yang bagian ketiga dikatakan begini, untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Ketika Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita, mengangkat semua beban, menolong kita, memberi kekuatan kita dengan kekuatan yang baru, itu semua dalam rangka untuk mendatangkan apa? Kebaikan dalam hidupmu. Jadi kalau pertanyaannya, apakah Allah itu diam? Allah tidak pernah diam. Allah bahkan tidak pernah tertidur. Silakan buka di dalam Mazmur pasal 121. Mazmur pasal 121 ayatnya yang ke-4.
Mazmur 121 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah diam. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia bekerja, sekalipun dalam pikiran kita rasanya Tuhan itu sedang diam, tidak melakukan sesuatu. Rasanya seperti Tuhan kok tidak bekerja dalam hidup. Nanti akan kita lihat. Ya. Nah, pada saat Allah itu, kalau menurut kita seakan-akan Allah itu diam, apa yang terjadi? Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 40. Saya ingin memberikan dua contoh di Alkitab ketika seakan-akan Allah itu diam, tidak turun tangan, tapi sebenarnya Allah itu sedang bekerja dengan caranya, dalam waktunya, dengan ketepatannya, ya, yang tidak akan pernah meleset. Kejadian pasal 40 ayat 14. Kejadian pasal 40 ayat yang ke-14 dan 15. Lalu nanti kita baca lagi langsung di ayat yang ke-23 dan pasal 40 ayat 1. Sekali lagi saya ulangi, Kejadian pasal 40 ayat 14 dan 15. Terlebih dahulu kita baca. Begini firman Tuhan, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Nah, jadi ceritanya begini. Di ayat yang di perikop ini, Kejadian pasal 40, itu berbicara tentang juru minuman dan siapa? Juru roti. Yang setelah diceritakan mimpinya kepada Yusuf, lalu Yusuf bisa mengartikan mimpinya. Lalu apa yang dikatakan oleh Yusuf? Yusuf katakan kepada dua orang ini, bahasa gampangnya ayat firman Tuhan mengatakan begini, nanti kalau kamu sudah naik lagi, kembali lagi ke jabatanmu yang semula, jangan lupa sama saya ya. Kamu ngomong sama Firaun bahwa ada Yusuf, ada saya di sini. Dia cerita ihwalnya, saya diculik, saya tidak punya kesalahan apa-apa. Ya, saya ingin dilepaskan dari rumah ini, saya ingin dilepaskan dari tutupan ini. Itu kira-kira cerita Yusuf kepada juru minuman dan juru roti raja. Ya, artinya apa? Yusuf ingin bebas. Tolong ya, nanti kalau ketemu sama Firaun, kamu cerita tentang saya. Siapa tahu Firaun berbelas kasihan kepada saya sehingga saya dilepaskan. Coba lihat pasal 41 ayat yang pertama. Kejadian pasal 41 ayat yang pertama. Tampilkan. Kejadian 41 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat berapa tahun? Berapa tahun? Setelah lewat 2 tahun lamanya. Jadi peristiwa saat Yusuf berbicara kepada juru roti, juru minuman, dia berkata, tolong kamu nanti sampaikan kepada Firaun. Sampai kemudian Firaun bermimpi, dan kemudian Yusuf dipanggil ke istana raja untuk mengartikan mimpi Firaun. Itu lamanya 2 tahun. Pertanyaannya,
Ngapain saja 2 tahun itu? Kok Tuhan gak tolong Yusuf? Ya, di ayat sebelumnya firman Tuhan pernah mengatakan begini, dan Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa saja yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mestinya ketika ngomong minta tolong ya, sampaikan ke Firaun, bebaskan aku dari tempat ini. Mestinya Tuhan buat seperti yang terjadi atau seperti yang diinginkan oleh Yusuf. Tapi kenapa 2 tahun rasanya seperti Tuhan itu sedang diam? Tuh ya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, seakan-akan Tuhan tidak bekerja selama 2 tahun dalam hidup Yusuf. Kok bisa sampai 2 tahun? Mengapa? Karena yang terjadi adalah Yusuf itu sedang mencoba menyelamatkan dirinya dengan caranya sendiri. Artinya ketika Yusuf berkata kepada juru minuman dan juru roti raja, itu bukan caranya Tuhan. Karena Tuhan mau melepaskan Yusuf dari penjara di istana itu dengan caranya, dengan masanya Tuhan, waktunya Tuhan, bukan dengan caranya Yusuf. Itulah mengapa Tuhan kasih waktu 2 tahun. Seakan-akan Yusuf atau seakan-akan Tuhan itu diam. Pelajaran buat kita, kalau kita hari-hari ini mau menyelesaikan setiap masalah persoalan dalam hidup kita dengan cara kita sendiri, dengan metode kita sendiri, dengan upaya kita sendiri, engkau akan mengalami seakan-akan Tuhan diam. Tapi apakah Tuhan diam selama 2 tahun itu? Saya tadi di awal katakan Tuhan tidak pernah diam. Sekalipun dalam pikiran kita Tuhan itu rasanya diam, tidak berbuat sesuatu, tidak menolong Yusuf. Apa sih susahnya? Kemudian ting, Firaun ingat, atau juru minuman, juru rotinya raja ingat kepada Yusuf. Apa sih susahnya Tuhan bikin seperti itu? Tiba-tiba satu hari ting, semuanya ingat Yusuf, lapor ke Firaun, Yusuf dibebaskan, selesai. Tapi dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Coba cara berpikir seperti ini. Kalau juru minuman dan juru roti, ketika ia dibebaskan, ketika ia dikembalikan ke jabatannya, kemudian dia ingat kepada Yusuf, lalu berkata kepada Firaun, Tuhanku, yang bisa mengartikan mimpi ini adalah teman saya Yusuf di penjara. Apa yang akan terjadi? Saya berandai-andai begini, kemungkinan besar Firaun akan melepaskan Yusuf dan Yusuf pergi begitu saja. Kalau Yusuf pergi begitu saja, Israel terjamin dari hidupnya pada masa kelaparan. Halo, yang di sini. Kira-kira kalau waktu itu apa yang diminta oleh Yusuf terjadi, juru minuman dan juru roti itu ingat pada Yusuf, lalu ngomong kepada Firaun, dan Firaun katakan, oke, bebaskan Yusuf, silakan pergi dari istana raja. Terus siapa yang mau menjamin kehidupan bangsa Israel saat terjadi kelaparan? Itulah mengapa kita belajar dari peristiwa itu. Selama 2 tahun memang Tuhan sengaja buat Yusuf berdiam diri. Seakan-akan Tuhan diam, tapi Tuhan sedang bekerja. Timingnya tepat, waktunya tepat, tidak pernah meleset. Ketika tepat 2 tahun peristiwa itu terjadi, Firaun bermimpi. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya.
Yusuf diingat kembali, kemudian Yusuf dibawa ke istana raja menghadap Firaun, dan Firaun berkata, luar biasa Yusuf ini. Kalau Yusuf tidak sampai mengartikan mimpi Firaun, tidak tahu apa jadinya, siapa yang jadi tangan kanannya Firaun, raja muda di Mesir pada waktu itu, saya tidak tahu, mungkin bukan Yusuf. Tapi timingnya tepat, waktunya tepat, situasinya tepat, dan semuanya seperti cepat, tepat, beres semua. Rencana Tuhan terjadi. Sampai akhirnya kemudian Yusuf diangkat menjadi raja muda di Mesir, yang pada akhirnya ia bisa menjamin kehidupan keluarganya, keluarga Yakub, keluarga Israel, sehingga Israel bisa menjadi bangsa yang besar di Mesir dan tidak punah. Beda cerita kalau pada saat itu dengan cara Yusuf, dia pergi meninggalkan Mesir, dibebaskan begitu saja. Saya yakin mungkin bangsa Israel sudah punah. Tapi 2 tahun di masa yang menurut manusia, menurut Yusuf, Tuhan sedang diam, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Cara Tuhan dan terselami sesuai dengan waktunya. Yusuf mendapat kesempatan langsung bertemu Firaun. Yusuf mendapat kesempatan untuk membuktikan hikmat Allah yang luar biasa. Itulah kesempatan yang diperoleh oleh Yusuf. Selama 2 tahun Tuhan dan tinggal diam, bekerja dengan caranya Tuhan. Hari-hari ini kita mungkin merasa Tuhan sedang diam, tapi percaya dari peristiwa seperti Yusuf ini, jangan andalkan kekuatanmu untuk menyelesaikan semua masalah yang kau hadapi, baik itu kesulitan ekonomi, pekerjaan, kesulitan dalam usaha, ya, karena Tuhan bekerja dengan caranya. Jadi ikutilah saja caranya Tuhan. Bagaimana Ia akan menolong kita, bagaimana hidup kita ada di tangan Tuhan, semuanya diatur oleh Tuhan. Sehingga di dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan apa? Allah turut bekerja. Hari-hari ini ketika kita merasa sulit, kita merasa putus asa, ketika kita merasa tekanan yang luar biasa oleh karena situasi kondisi yang begitu rupa hari-hari ini, Allah diam-diam, Ia sedang bekerja dalam hidup Anda. Asalkan apa? Anda mau berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menyerahkan seluruh hidup Anda ke dalam tangan Tuhan, membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Karena cara Tuhan, waktu Tuhan, itu akan mendatangkan kebaikan untuk Anda semua. Dari kisah Yusuf kita belajar seperti itu. 2 tahun Allah tidak tinggal diam, Allah sedang merancangkan satu rancangan yang menggenapi kebenaran firman. Bagian yang kedua di dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25. Kita semua tahu cerita ini ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ayat yang ke-23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ingat baik-baik ayat ini, 25. Lalu katanya kepada mereka, kepada murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Nah, pada saat itu yang terjadi adalah ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya akan bertolak ke seberang. Yang menjadi persoalan adalah ketika itu saat badai taufan yang hebat melanda perahu mereka.
Murid-murid Yesus berteriak ketakutan. Ini nelayan, mereka punya pengalaman menghadapi gelombang tinggi. Ya, saya yakin ini peristiwanya bukan kemudian tiba-tiba angin datang lalu mereka teriak. Tapi mereka sedang berusaha menyelamatkan diri dengan semua kemampuannya sebagai seorang nelayan yang berpengalaman. Ingat, mayoritas murid Yesus itu pekerjaannya adalah nelayan. Jadi tidak bisa kita sanksikan lagi betapa mereka profesional untuk urusan ikan dan kapal. Nah, hampir sama dengan cara-cara yang dilakukan oleh Yusuf. Murid-murid Yesus mungkin sudah berusaha keras, mereka berupaya supaya air bisa keluar, supaya kapal itu bisa tetap seimbang, supaya kapal itu bisa tetap berjalan dengan baik sekalipun diterpa oleh angin dan topan. Dan lagi-lagi rasanya sepertinya Tuhan itu sedang diam. Di ayat mengatakan Tuhan sedang tertidur. Tapi di ayat yang terakhir dari perikop itu dikatakan, di manakah kepercayaanmu? Jadi hubungannya adalah begini. Pada saat peristiwa itu, murid-murid sudah tidak lagi percaya kepada Yesus. Sampai mereka berkata kepada Yesus apa? Guru apa? Coba ayat yang berapa tadi? 23. Ya, 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru kita binasa. Jadi mereka tidak yakin dengan Yesus, sekalipun sebelumnya Yesus sudah melakukan banyak mukjizat yang dipertontonkan, diperlihatkan di depan murid-muridnya. Tapi ketika masalah yang lain datang, ketika mereka sudah tidak bisa menguasai keadaan, mereka langsung berkata, guru bangun, kita akan binasa. Kok mereka tidak berkata, guru bangun, tolong kami? Kok mengatakan, guru kita mau binasa? Kan kalian tidak percaya di situ ada Yesus. Kadang-kala kita ya seperti itu, bukan? Kita bersama dengan Yesus sama seperti murid-muridnya, murid-murid bersama Yesus satu kapal, tapi kita lupa dengan Yesusnya. Kita jadi orang percaya, kita jadi orang Kristen, merasa bahwa Yesus ada dalam hidupku, tapi begitu masalah datang, kita lupa bahwa kita sedang berjalan bersama Yesus. Karena fokusnya kepada taufan yang hebat, karena fokusnya kepada perahu yang hampir tenggelam. Coba kalau fokusnya kepada Yesus, ya kan? Makanya saya pernah tanya, kita ini sadar Yesus atau justru sadar masalah? Mestinya sadar Yesus, Yesus sanggup, Yesus bisa lakukan apa saja. Murid-muridnya membuktikan saat itu bahwa mereka tidak sadar Yesus. Fokus mereka hanya kepada angin topan, fokus mereka kepada kapal yang mau tenggelam, fokus mereka kepada mereka akan mati. Padahal di situ ada Yesus. Kita pun mengalami hal yang sama sepertinya. Saat situasi yang seperti ini, fokus kita hanya kepada masalah. Fokus kita kepada kesulitan. Makanya saya katakan kepada jemaat, stop ngomong soal virus lagi. Kenapa? Seperti menempatkan virus untuk berjalan di depan kita, dan kita dipimpin oleh situasi di mana virus sudah terjadi, ancaman penyakit di mana-mana. Rasanya kita dipandu oleh masalah kita. Kita sedang dipandu oleh ketakutan kita. Rasanya kita sedang dipandu oleh kekhawatiran kita. Kita lupa bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Artinya bahwa di dalam masalah pun Allah turut bekerja. Tapi kita tiba-tiba fokus kita terpecah,
sampai kemudian akhirnya yang melulu kita omongin, ketemu dengan orang, ngomongin lagi soal virus, ketemu dengan siapa saja kita ngomongin virus, entah bentuknya seperti apa, datangnya bagaimana, penyebarannya bagaimana. Sampai diulang-ulang terus berminggu-minggu kita hanya fokus ngomongin soal penyakit. Dan saya jamin Anda jadi ketakutan, Anda jadi khawatir. Sama hari-hari ini kita ngomongin soal nanti minggu depan ya, tanggal berapa? 23 PSBB. Ketika diberlakukan, nanti kita ngomongin itu bagaimana, ini bagaimana, itu bagaimana, ini nanti bagaimana saya kerja, nanti bagaimana saya usaha, nanti saya aktivitas bagaimana. Fokusnya akhirnya kepada masalah. Fokusnya bukan lagi kepada Yesus. Sampai hari ini masih percaya bahwa Yesus besertamu? Sampai hari ini kau masih percaya bahwa Yesus sanggup melakukan apa saja dalam hidupmu untuk turun tangan menolongmu? Maka fokuslah kepada Tuhan. Lalu katakan bahwa Allah turut bekerja dalam hidupku. Ia mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Fokusku sekarang hanya kepada Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup memberi kekuatan. Fokusku sekarang untuk tetap melakukan panggilan-panggilan kita sebagai gereja, untuk tetap terhubung dengan Tuhan, untuk tetap terhubung dengan sesama kita, untuk tetap melakukan kebaikan sekalipun di masa yang sulit. Jangan tinggalkan itu, karena kita tahu Yesus tidak pernah diam. Yesus selalu ada buat kita, dia menolong kita, dan dia sedang melakukan sesuatu untuk kita hari-hari ini. Kita tidak tahu kapan berakhir, kita tidak tahu kapan Tuhan turun tangan menolong kita, tetapi percayalah Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Tidak pernah meleset, ia akan melakukannya untuk kita. Dan hari-hari ini mungkin kita merasa kok belum selesai masalahnya, kok belum selesai situasinya masih seperti ini. Tuhan sedang bekerja lewat masalah seperti ini. Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu di situasi-situasi seperti ini. Amin. Kembali ke Roma pasal 8 ayat 28 sebagai penutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Allah turut bekerja dalam hidupmu dengan caranya, menurut waktunya, dan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jangan mengupayakan jalan keluar sendiri. Jangan seperti Yusuf yang mengupayakan sendiri bagaimana caranya dia bisa keluar. Kalau hari ini kita sedang ada di situasi yang sulit, berserah saja kepada Tuhan, minta kehendak Tuhan, minta pertolongan Tuhan, biar Tuhan yang melepaskan kita dari situasi yang sulit seperti ini. Pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Jangan mengupayakan jalan keluar sendiri, minta pertolongan Tuhan. Lalu yang kedua, jangan menempatkan masalah, situasi, sakit penyakit, persoalan yang hari-hari ini kita sedang hadapi, situasi yang sulit di lingkungan kerja, situasi sulit di lingkungan usaha kita, jangan tempatkan itu di depan. Jangan fokus kepada itu. Tempatkan Yesus di depan. Biarkan dia memandu hidupmu. Kebenarannya memandu hidup kita supaya kita tidak salah melangkah di situasi yang sulit seperti ini. Jangan izinkan situasi, kondisi, keadaan hari-hari ini yang memandu hidup Anda. Anda bisa salah. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang memandu hidupmu, percayalah, Tuhan menolong kita. Sebab Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang pemimpin pujian juga singkat. Saya rindu menyanyikan satu pujian, Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia.
Engkau Allah kami yang tidak pernah diam. Engkau Allah yang selalu bekerja di dalam kami dengan cara-cara-Mu Tuhan yang ajaib, yang kadang-kala kami tidak bisa selami karya-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami kalau hari-hari ini di situasi yang kami alami, kami mungkin mengandalkan kekuatan kami untuk mencari jalan keluar, untuk melakukan upaya-upaya kami sendiri supaya kami bisa selamat dari situasi seperti ini. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini kami sadar bahwa kami punya Tuhan yang tidak diam. Engkau Allah kami yang turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan kami. Dalam apa saja yang hari-hari ini kami sedang alami, Engkau Allah yang turut bekerja. Engkau Allah yang tidak tinggal diam begitu saja, membiarkan kami di situasi yang sulit, membiarkan kami di situasi yang penuh kekhawatiran, penuh ketakutan ini Tuhan. Ampuni salah dosa kami ketika kami tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ketika kami mulai dengan kekuatan kami sendiri, dengan upaya-upaya kami, dengan kesombongan kami, dengan kemampuan yang kami pikir itu bisa menyelamatkan kami, tapi kenyataannya itu tidak bisa menolong kami. Kami tahu sekarang pagi hari ini bahwa Tuhan yang menolong kami. Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang kami tidak pernah pikirkan, yang belum pernah kami pikirkan, itu Tuhan bisa kerjakan melalui hidup kami dengan waktu Tuhan yang tidak bisa kami selami. Tapi satu hal kami percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kami. Dalam segala situasi Kau mendatangkan kebaikan. Kadangkala kami juga melupakan Tuhan. Ampuni Tuhan. Fokus kami hari-hari ini mungkin sedang fokus kepada masalah, menempatkan masalah, situasi, kesulitan, ketakutan kami situasikan dan kami fokus kepada itu semua. Ampuni kami Tuhan, kami tidak lagi fokus kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kembalikan fokus kami hanya kepada Tuhan, untuk memikirkan apa yang menjadi panggilan kami sebagai gereja Tuhan. Tidak lagi fokus kepada situasi hari-hari ini. Situasi boleh menghimpit kami, situasi boleh menakutkan, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, yang sekali-kali tidak akan melupakan kami. Kami yakin, kami percaya Engkau Allah turut bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kami, membukakan mata rohani kami betapa Tuhan selalu bekerja dan turut bekerja, ikut serta ambil bagian dalam apa yang kami alami, apa yang kami rasakan hari-hari ini. Terima kasih. Setiap ayat yang kami baca tidak akan berlalu dengan sia-sia. Firman Tuhan akan menjadi dasar kekuatan, penghiburan, pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya hanya menyampaikan kita tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lewat jam-jam ibadah, sekalipun harus beribadah melalui streaming seperti ini. Anda menyaksikan di YouTube, percayalah bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupmu, menolongmu, menyiapkan segala sesuatunya. Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah dalam hidupmu. Tetap setia, tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup dengan doa berkat. Kita sama-sama berdoa. Kembali kami menghadap Tuhan, kembali kami mengasihi Tuhan, dan kembali kami merasakan dengan sukacita penuh ucapan syukur. Kami boleh rasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai detik ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Untuk seluruh jemaat Tuhan, mereka yang sedang menyaksikan siaran YouTube ini di rumah mereka masing-masing pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan mereka, kesulitan-kesulitan yang mereka sedang hadapi. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, jemaat-Mu di tempat ini. Engkau tidak pernah diam begitu saja. Engkau tidak tinggal diam. Engkau pasti akan menolong kami.
Kami yakin Engkau sedang merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup kami, dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang sudah setia kepada Tuhan, mereka yang memegang teguh janji-janji Tuhan, Tuhan pasti akan nyatakan pertolongan-Mu Tuhan kepada mereka semua. Seluruh jemaat Tuhan GBB Shalom Tegal, mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, terutama mereka yang sedang menyaksikan siaran YouTube ini pagi hari ini. Tuhan, Engkau menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka, situasi-situasi yang sedang mereka hadapi. Engkau tahu, Engkau melihat, Engkau memperhatikan seluruh keadaan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pertolongan-Mu sempurna, kuasa-Mu bekerja, mujizat-Mu terjadi untuk mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang putus asa, Engkau pengharapan kami satu-satunya. Ketika kami lemah, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih, pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, segala kondisi yang hari ini kami hadapi. Kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami hari-hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk situasi keadaan baik di Kota Tegal maupun di bangsa kami. Tuhan, kami percaya bahwa segala kondisi ini Tuhan sudah tahu. Engkau yang merancangkannya semata-mata demi kebaikan kami. Untuk itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kota kami, pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Yang kiranya Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, kemampuan kepada mereka, hikmat akal budi kepada mereka, kebijaksanaan, supaya setiap keputusan boleh terjadi dengan sebaik-baiknya. Juga kami berdoa untuk tenaga medis, para dokter, para perawat, mereka yang sedang berjuang begitu keras untuk menolong saudara-saudara kami yang sudah terkena virus corona. Hamba-Mu berdoa Tuhan, beri kekuatan kepada mereka semua Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berdaulat atas bangsa ini, Tuhan juga pasti akan menolong bangsa ini, melepaskan dari situasi yang semakin sulit ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh beribadah, sekalipun beribadah melalui YouTube Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah melimpahkan berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani. Seluruh jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kita dengan kuat kuasa Roh Kudus yang senantiasa menolong kita, menghibur kita, memberi kekuatan kepada kita, mulai dari jam ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan,